Pemilikan modalnya yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah, seperti Pertamina atau PLN. Badan usaha milik swasta adalah modalnya dimiliki oleh swasta, baik nasional maupun pihak asing, seperti Bank Sentral Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Pria Channel. Bersama saya Pak Pria. Hari ini kita belajar ekonomi bisnis tentang bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya dengan bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai badan usaha, jenis-jenis badan usaha, bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Badan usaha menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Kalau disimpulkan adalah badan usaha ialah kesatuan dari sekelompok orang atau modal yang memiliki aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau bidang usaha lainnya dengan bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jenis-jenis badan usaha. Badan usaha berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah ekstraktif, badan usaha dengan jenis kegiatan yang telah tersedia di alam, seperti Pertamina, PT Bukit Asam, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah industri, jenis kegiatan yang mengubah bentuk barang setengah jadi menjadi barang yang siap dipakai atau dikonsumsi, seperti PT Sritex atau PT Honda. Berikutnya adalah agraris, jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, seperti PT Perkebunan Nusantara. Berikutnya adalah jasa, yaitu jenis kegiatan yang memenuhi dan menyediakan jasa kepada masyarakat, seperti PT Bank Rakyat Indonesia atau bank-bank. Berikutnya adalah perdagangan, jenis kegiatan perdagangan tanpa mengubah bentuk dari suatu barang langsung dijual, seperti PT Matahari Store. Badan usaha berdasarkan kepemilikan modalnya, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah, seperti Pertamina atau PLN. Badan usaha milik swasta adalah modalnya dimiliki oleh swasta, baik nasional maupun pihak asing, seperti Bank Sentral Asia atau BCA. Berikutnya adalah badan usaha milik daerah atau BUMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti Bank Jabar, Bank Banten, Bank DKI, dan seterusnya. Badan usaha campuran, yaitu sebagian modalnya dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah, seperti PT Indosat. Badan usaha berdasarkan wilayah negaranya, yaitu badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu modalnya dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri, seperti PT Bentul Prima, PT Indofood, PT Sido Muncul. Badan usaha penanam modal asing, yaitu milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri, seperti PT Honda dan PT Toyota, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan manajemennya ditangani oleh perseorangan secara langsung, dan segala bentuk tanggung jawab dan resiko pastinya akan ditanggung secara pribadi, sehingga biasanya modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang penuh dan dikuasai oleh perseorangan.
Namun ada keterbatasan pengembangan usaha karena tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan dan laba penuh dikuasai oleh perseorangan. Namun ada keterbatasan pengembangan usaha karena tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan. Contohnya adalah toko kelontong, toko baju di pasar. Berikutnya adalah firma, perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang dengan memakai satu nama untuk kepentingan bersama. Modal perusahaan firma berasal dari setoran langsung yang terkait dalam kesepakatan firma. Akan tetapi dalam pembagian laba biasanya didasarkan sesuai pada jumlah modal yang disetorkan pada masing-masing anggota firma itu sendiri. Contoh perusahaan firma yang ada di Indonesia adalah perusahaan Puma, perusahaan Nike, perusahaan firma hukum, perusahaan Diadora, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah perseroan komanditer atau CV. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Satu pihak bertanggung jawab bersedia menjadi pengurus dan pengelola perusahaan, sedangkan di pihak lain hanya bersedia menyimpan modal dalam usaha dan bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan, tetapi tidak bersedia menjadi pengurus atau pengelola perusahaan. Pembagian hasil usaha biasanya ditentukan dari modal dan porsi tanggung jawab dari masing-masing pihak. Contoh CV banyak ya, seperti CV biro jasa, CV kesehatan, dan lain sebagainya. Perseroan terbatas atau PT. Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksananya. Yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal terbesar, yang artinya adalah yang memiliki saham di perusahaan tersebut yang paling besar, itu adalah pemilik perusahaannya. Berikutnya adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Oke, selesai. Sekian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.